Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya. Sekarang kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai reaksi pembentukan polimer atau disebut polimerisasi. Nah, polimer ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli kimia dari Swedia, namanya Berzelius pada tahun 1833. Nah, polimer ini dalam bahasa Latin terdiri dari dua kata, yaitu poly dan mer. Poly sendiri artinya banyak, dan mer itu dari meros, artinya unit atau bagian atau satuan. Jadi polimer itu secara sederhana artinya gabungan dari banyak unit. Nah, kalau secara lengkapnya yaitu polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang dibentuk oleh susunan unit ulangan kimia yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Nah, si polimer-polimer ini tersusun ada senyawa penyusunnya, yaitu namanya monomer. Monomer itu artinya mono satu, meros unit. Jadi monomer itu satu unit. Nah, jadi kalau ada monomer itu puluhan monomer atau ratusan monomer, bahkan ribuan atau lebih dari monomer yang bergabung itu akan menjadi polimer. Begitu pengertian dari polimer. Sekarang kita akan masuk ke penggolongan polimer. Jadi ada beberapa penggolongan polimer. Yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer itu terdiri dari polimer alami, yang nomor 1 ya. Jadi polimer alami itu polimer yang terjadi melalui proses alami. Ada contohnya misalkan polimer alami yang anorganik seperti tanah liat, pasir, sol gel, silika, dan siloksan. Kemudian ada contoh organiknya, yaitu polimer karet alam atau selulosa. Nah, ada contoh lainnya, misalkan ini. Dalam tubuh kita ada polimer protein. Polimernya protein ya, tersusun dari monomer asam amino. Jadi si protein ini merupakan gabungan dari banyaknya asam amino bergabung menjadi protein. Kemudian ada amilum. Amilum itu yang ada di makanan, contohnya ada di nasi ya. Jadi polimer amilum itu monomernya glukosa. Glukosa, gabungan glukosa yang banyak menjadi amilum. Kemudian ada selulosa. Polimer selulosa itu monomernya glukosa juga ya, sama seperti amilum. Nah, selulosa itu ada pada rumput-rumput atau pohon-pohonan. Kemudian ada karet alam, yang tadi ya, karet alam. Karet alam ini didapat dari getah pohon karet. Nah, penyusun dari polimer karet alam itu yaitu monomer isoprena. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat itu DNA atau RNA ya. Jadi asam nukleat itu polimer yang dibawa dari genetik dari orang tua yang akan diturunkan ke anaknya, si DNA RNA. Nah, si polimer asam nukleat ini monomernya itu nukleotida. Nih, si asam nukleat. Nukleotida. Nah, itu kan polimer yang alami. Sekarang yang keduanya polimer sintesis. Polimer ini dibuat melalui reaksi kimia. Contohnya ada polimer PVC. PVC itu singkatan dari polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida. Nah, ini polimernya PVC. Ini biasanya digunakan untuk pipa air atau paralon yang ada di pipa air ya, si PVC ini. Penyusunnya itu monomer vinyl klorida. Terlihat ya dari namanya aja, polyvinyl klorida. Berarti banyak klorida. Nah, ini vinyl klorida. Nah, ini struktur dari vinyl klorida. Nih. Klorida, jadi dia mengikat klor. Kemudian ada PE.
PE itu singkatan dari polietilena. Ini PE itu biasanya digunakan di plastik-plastik ya, di kantong plastik atau di mainan yang berbahan plastik gitu ya. PE itu gabungan dari monomer etilena atau disebut etena ya. Etena. Kemudian ada PP, polipropilena. PP ini biasanya digunakan untuk bahan tali atau tali tambang atau karung ya. Nah, polipropilena berarti monomernya propena. Kemudian ada teflon. Teflon ini polimer yang biasa digunakan pada alat masak untuk mencegah lengket, jadi anti lengket. Teflon ini gabungan dari monomer tetrafluoroetena. Nah, atau tetrafluoroetilena. Nih, yang tetrafluoroetilena. Jadi ada etena yang mengikat 4 fluor. Nih, fluor. Itu adalah penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Sekarang kita penggolongan polimer berdasarkan komposisi atau jenis monomer. Nah, kalau berdasarkan jenis monomernya, ada yang disebut, yang nomor 1 itu homopolimer, yaitu polimer yang disusun oleh satu jenis monomer. Jadi si penyusun polimernya itu cuma satu jenis monomernya jadi sama, cuma satu jenis. Nah, contohnya misalnya PVC tadi ya, yang buat ini pipa. Jadi si PVC ini monomernya cuma satu, vinyl klorida. Maksudnya satu itu satu jenisnya ya, gak bermacam-macam. Jadi ada banyak vinyl klorida yang bergabung menjadi polimer PVC. Contoh lainnya ada teflon yang tadi, PE, PP, amilum, selulosa, dan karet alam. Jadi si polimer ini monomernya cuma satu jenis. Begitu kalau homopolimer. Kemudian ada heteropolimer atau sering disebut copolimer. Jadi polimer ini terbuat atau tersusun dari dua jenis monomer atau lebih dari 2 jenis monomer. Contohnya nilon. Nilon ini namanya itu nilon 66 ya. Karena ada di karbon 6. Jadi namanya nilon 66. Nah, si nilon ini tersusun atas asam tereptalat dan heksametilen diamina. Jadi si nilon ini monomernya ada 2 jenis. Jadi termasuk copolimer. Kemudian ada dakron. Dakron ini tersusun atas metil tereptalat dan etilena glikol. Kemudian ada bakelit. Bakelit ini biasanya ada pada alat listrik. Jadi polimer ini digunakan untuk jadi bahan-bahan alat listrik atau pada piringan hitam. Contohnya, jadi si bakelit ini tersusun atas fenol dan formaldehid. Nah, terlihat ya dari sini kalau copolimer itu si polimernya tersusun dari 2 jenis. 2 jenis ya. 2 jenis. Tulisannya nggak terlihat. Ini bakelit ya. Jadi tersusun dari 2 jenis kalau copolimer itu. Jadi kalau homopolimer itu monomernya 1 jenis, kalau heteropolimer atau copolimer monomernya 2 jenis atau bisa lebih ya, 2 jenis atau lebih. Kemudian penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan sifat termal atau daya tahannya terhadap panas. Yang pertama ada termoplastik. Termoplastik ini jadi kalau dipanaskan si contoh termoplastik ini, kalau dipanaskan dia itu akan melunak sehingga bisa dirubah bentuk.
Nah, nanti setelah dingin kembali dia akan keras kembali. Contohnya itu plastik, kantong-kantong plastik, atau mainan si PE ini ya, si polimernya PE. Jadi bahan dasar untuk pembuatan mainan. Terus ada polimer PP yang ada pada karung dan tambang. Kemudian ada PVC yang ada pada paralon tadi. Jadi si polimer-polimer ini ketika dipanaskan dia akan melunak, meleleh melunak. Jadi bisa dirubah bentuknya. Karena bisa melunak karena strukturnya itu lurus dan bercabang, jadi dia bisa melunak. Nah, nanti setelah keras kembali, setelah dingin dia akan menjadi kembali keras gitu. Jadi bisa dibentuk. Kemudian yang kedua ada termoset. Nah, kalau termoset ini kalau dipanaskan dia akan mengeras. Kenapa bisa mengeras? Karena di polimer termoset itu, misalnya bakelit, di polimer bakelit itu memiliki ikatan silang antara rantainya. Jadi dia kalau dipanaskan akan mengeras. Contohnya itu yang tadi bakelit ya, yang alat-alat listrik. Jadi kalau misalnya si bakelitnya bagus, si polimernya itu bahan dasarnya bagus, alat-alat listriknya itu kalau dipanaskan dia akan mengeras. Nah, kalau jelek itu kan biasanya si plastiknya itu akan meleleh ya. Takutnya itu terjadi korslet nanti kalau misalnya bahan dasarnya itu tidak bagus ya. Jadi kalau yang bagus itu akan mengeras. Kalau yang bahannya kualitasnya bagus gitu. Nah, kita sekarang akan masuk ke dampak dan penanganan limbah polimer. Jadi si polimer ini memiliki dampak tertentu ya. Misalkan polimer sintesis. Polimer sintesis itu yang terutamanya untuk plastik. Itu dapat menimbulkan masalah ya. Misalkan walaupun si plastik ini tidak beracun ya, tapi mencemari tanah karena si plastik itu tidak terurai oleh mikroorganisme. Si mikroorganisme itu tidak bisa mengurai plastik. Atau misalkan kita kan selalu dengar kalau penguraian si plastik itu lama ya, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Si plastik tetap saja gitu, tidak bisa terurai, tetap ada. Itu selalu mencemari tanah yang ada di bumi kita ini. Nah, kemudian masalah berikutnya, kalau si plastik itu dibakar, jadi ada pembakaran plastik atau karet, itu akan mencemari udara, sehingga si udara-udara itu banyak polusi ya dari pembakaran plastik tersebut, atau adanya gas beracun dari pembakaran si plastik atau karet tersebut. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan daur ulang limbah. Si limbah plastik tersebut didaur ulang, atau misalkan dengan cara dikumpulkan si limbah plastik, terus dipisahkan si plastik-plastik tertentu, dilelehkan, kemudian dibentuk ulang menjadi bentuk lain yang bisa bermanfaat lagi gitu. Memang agak susah ya untuk pengaplikasiannya, tapi biasanya di industri tertentu atau di pabrik-pabrik di limbah-limbah plastik itu suka ada ya limbah pendaur ulangan limbah plastik, jadi bisa dimanfaatkan ulang, dibentuk menjadi bentuk lain terus dimanfaatkan. Atau bisa juga dengan cara dikembangkan jenis plastik yang biodegradasi, jadi dikembangkan plastik baru. Seperti yang sekarang itu kan ada plastik yang ramah lingkungan, yang dari bahan dasar. Suka ada plastik yang didaur ulang, jadi si plastiknya itu ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan kita ya. Nah, ini beberapa pencegahan untuk pencemaran lingkungan akibat dari limbah plastik. Kita lanjut lagi ke bagian yang agak sulit ya, yaitu reaksi pembentukan polimernya, polimerisasi. Kita lanjut ya. Nah, jadi si reaksi pembentukan polimer itu ada dua. Yang pertama polimer adisi, dan yang kedua polimer kondensasi.
Nah, ini contoh soalnya ya. Nanti kita uraikan satu persatu. Kita bahas satu persatu. Ini contoh polimer adisi, yang ini contoh polimer kondensasi. Cukup rumit ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk pembentukan polimer, yang pertama itu ada polimer adisi. Biasanya di polimer adisi itu cirinya ada rangkap 2 di monomernya. Rangkap 2 ini ikatan di C-nya ya. Jadi ada rangkap 2 seperti ini di C-nya pada monomernya. Kita ke soal yang pertama, contohnya. Contoh pertama yaitu yang sederhana dulu ya. Kita ini nih, ada rangkap 2 nih. Ibu nggak masukkan hanya dulu ya, biar kalian gak ribet, biar kalian agak paham. Nah, ini jadi kalau yang adisi itu si monomernya ada ikatan rangkap 2 di monomernya atau C-nya. Nah, gimana caranya untuk pembentukan polimer dari monomer ini? Caranya seperti ini. Nah, jadi ini hasil reaksinya ketika si monomer ini bergabung. Ini si rangkap 2-nya kita putus dulu. Diputus ya, si rangkap 2-nya diputus. Jadi ini kan kalau rangkap 2-nya terputus berarti si C-nya harus jadi lepas tangannya kan. Jadi si C ini sama C ini lepas tangannya karena diputus ini satu. Jadi si ikatannya lepas kan. Nah, kita tulis ulang. Kita tulis nih si ikatan yang lepas ini di sini. Nih, tulis ya. Ini Ibu kasih warna merah biar ada perbedaannya. Si C ini tulis di sini. Mengikat C ini. Nah, si tangan yang ini kita tulis di sini. Ini kenapa? Ini kan di atas. Kita tulisnya jadi ke samping kiri dan ke samping kanan. Biar kalau dituliskan itu panjang ke sini ya, nggak ke atas ke bawah. Nah, ini. Nah, si C ini kemana? C ini ditulisnya di bawahnya ke sini. Ya. Nah, jangan lupa dikasih kurung dan N. N ini menandakan banyak jumlah monomernya. Jadi bisa nanti berapa ribu, ratusan ribu gitu ya. Nah, atau si monomer ini bisa ditulis berulang-ulang gitu dengan panjang. Bisa ditulis kayak gini juga. Sini ya. C. Si ikatan yang lepas tadi dia menangkap ini lagi, ditulis lagi ininya. C. Nah, bisa ya ditulis C lagi sampai sini. Diterusin ini kalau panjang tuh ya, diterusin. Cuman kan nggak cukup. Terus gini aja ya. Nah, ini kalau ditulisannya 2 kali lipatnya gitu. Kayaknya kan cuman 1 kali lipatnya. Bisa ditulis kayak gini juga. Nggak kelihatan. Kayak gini juga. Bisa kayak gini juga. Cuman kayak gini. Nah, ini kan yang sederhana ya. Kita kasih contoh soal lagi. Yang agak ribet dikit. Kita kasih contoh soal yang kedua. Kita strirena. Ini ya, strirena atau vinylbenzena. Ada benzennya. Si benzen.
Oh ya, ini belum pakai HH-nya ya. Nanti harus ditulis H-nya. Ini kan biar simple tadi. C. Nah, ini sebelum dilepas tadi kan C-nya berikatan 2, berarti hanya ada 2. Ini karena udah berikatan 3, berarti hanya 1. Ini berarti hanya 3 karena berikatan cuma 1. Ini sudah dibahas ya waktu kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon. Jadi si C itu ada 4 tangan. Jadi dia bisa mengikat 4 atom C lainnya atau 4 atom lainnya, bisa C atau atom lainnya gitu. Jadi dia mengikat 4. Nah, ini kan baru 2. Jadi dia mengikat H2. Ini karena ini udah ada 3 ikatan, berarti tinggal 1 lagi, sisanya si H-nya. Ini karena baru 1, jadi hanya 3. Nah, ini ditulis lagi juga ya ke sini. Ini katanya 2, berarti hanya 2. Ini udah 3, berarti hanya 1. Nanti ini juga ditulis ya. H2 H3. Ini hanya 2. Ini hanya 1, ini hanya 3. Ini hanya 3. Ini juga sebenarnya ada H-nya. Sini nih, hanya 1 karena berikatannya udah 3. Kalau ini hanya berarti 2 karena udah berikatan 2. Nah, bagaimana untuk mereaksikan ini? Nah, kita putus si ikatan rangkapnya. Jadi diputus ikatan rangkap, satu ikatan rangkapnya, jadi si C-nya kan. Nah, si C-nya berarti memiliki 2 tangan lagi untuk berikatan. Kita tulis di sini. Kita bisa menulisnya dari ujung C ini dulu, bisa ya. Dari ujung C ini dulu. Berarti CH2 ini tangannya yang ke sini mengikat, ikatannya jadi tinggal 1 kan, si CH ini. Nah, si tangan ini yang putus tadi di sini. Si benjennya di mana? Kita taruh di bawahnya. Kan asalnya di samping, kita taruh di bawahnya ya si benjennya. Ya, seperti ini ya. Jangan lupa kurung N. Ini sebanyak jumlah monomer ini. Ini tuh stirena. Atau nama lainnya vinyl benzena. Paham kan ya? Paham ya? Coba untuk dipahami. Kita contoh lain, gimana kalau misalnya ikatan rangkapnya itu ada 2. Ini kan cuma ada satu ikatan rangkapnya. Kita pakai contoh soal gimana kalau ada 2 ikatan rangkapnya. Ya, kalau ikatan rangkapnya ada 2. Ini ada 6, 1, 4, 5, 6. Ibu nggak pakai H-nya dulu ya, biar nggak pusing kalian. Nih, ikatannya ada 2 ya, ikatan rangkapnya ada 2. Gimana caranya? Kita putus dulu si ikatan rangkap ini. Nih kan, putus satu ikatan rangkapnya, jadi si C-nya si C ini memiliki tangan-tangan lagi yang lepas. Ini si ikatan rangkap yang ini diputus juga. Nah, jadi C-nya memiliki ikatan lagi. Kita tulis reaksinya. Nih, kita tulis yang ini dulu di sini. Si ikatan yang lepas, tangan yang lepas. C-nya kita tulis. Ini C yang ini. Lalu kita ke sini ya. C yang ini. C
Si C ini kemana? C yang ini ditaruh ke bawah di sini. Udah sampai mana ini? Udah sampai sini ya, di sini ya. Ini yang salah ibu nulisnya. Kok jadi jauh di sini? Kan di sini nih, yang tadi lepas ikatannya. Ini baru sampai mana tadi? Yang ini kan? Nah, si C yang berdekatan ini kan ada yang ikatannya lepas juga. Si ikatan lepas yang ini sama ini digabungin ke sini. Si ini sama ini digabungin ke sini. Jadi di sininya rangkap. Nih, jadi rangkap ya. Ini yang ini. Rangkap. C-nya ditulis lagi. Pusing nggak? Nah, kita ulang lagi ya. Ini kan ada 6C. Ada 2 ikatan kovalen. Untuk mereaksikannya, kita putus dulu si ikatan rangkapnya. Si ini diputus, ini diputus. Jadi kan si C ini punya ikatan lagi, punya tangan yang lepas lagi. Ini juga punya, karena ikatannya ini lepas, jadi ininya lepas. Ikatan satu ikatan ini, satu ikatan ini. Yang ini juga karena ini putus, jadi ini lepas lagi. Yang ini ditulis ke sini, si tangannya. Yang ini ditulis di sampingnya. Si C ini ditulis di bawahnya. Nah, kemudian si ikatan yang putus tadi kan udah putus, jadi tinggal satu nih tulis di sini. Mengikat C yang ini, tulis di sini. Nah, ini kan ikatannya satu. Nah, karena yang berdekatan ini memiliki ikatan yang lepas, tangan yang lepas, jadi mereka digabungkan ke sini menjadi satu ikatan lagi. Ini ya hasil gabungannya. Jadi ini jadi rangkap 2. Kita ulang lagi. C ini tutup dulu. Nah, si kata yang lepas ini taruh di sini. C yang ini ditaruh ke sini. Si C yang ini ditaruh di bawah. Ini ikatannya tadi sudah lepas satu, jadi tinggal satu ikatannya ditulis di sini. Mengikat si C ini ditulis di sini. Ini yang tadinya lepas-lepas ya, digabungkan ke sini jadi membentuk satu ikatan lagi. Jadi di sini rangkap 2. Mengikat C ini. Kemudian ini ikatannya satu sudah lepas, mengikat C yang ini. Ini tangan melepas. C di sini, tulis ke sini. Begitu ya. Ini sebanyak jumlah tertentu. Terus pakai N kayak gini ya. Masih belum paham? Kita contoh soal lagi ya. Ini kan dari tadi contoh soalnya satu jenis monomer. Kita pakai contoh yang 2 jenis monomer. Misalkan ini ada etena. Ini ya. Ditambah stirena yang tadi ya, tambah ini. Ikatan. Ini 2 jenis monomer ya, beda. Ini hanya belum ditambahkan. Ini hanya 3, ini hanya 1 karena kita. Ini hanya 1, hanya 1, hanya 1, ini hanya 3. Ini hanya 1, hanya 3, hanya 1, hanya 1 juga, ini
ini 3. Lihat aja jumlahannya ya. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahannya masih sama ya. Berarti reaksi ini benar ya. Ini H-nya udah berikatan 2, berarti tinggal 2. Ini H-nya berarti tinggal 1 karena udah berikatan 3. Ini H-nya berarti tinggal 1 karena udah berikatan 3. Ini H-nya 3. Gimana reaksinya? Sebenarnya gak akan cukup di sini ya. Kita agak ke bawah nulisnya. Harusnya di samping di sini ya. Cuman ibu kayaknya nulisnya gak akan cukup. Kita agak ke bawah di sini. Ini pertama-tama kita putus dulu ikatan rangkapnya. Nah, ini diputuskan ikatan rangkapnya. Berarti si C-nya melepaskan satu tangan, yang ini juga melepaskan satu tangan. Yang ini diputus ikatan rangkapnya, berarti C ini juga memiliki tangan yang lepas satu-satu ya. Kita gabungkan. Ini ada 2 jenis monomer, beda ya, 2 jenis monomer. Ini kita tulis dulu ininya, si ikatan yang putusnya, kemudian CH2 yang ini, yang tertinggal ini harusnya ada C lagi di sini. CH3. Nah, ini baru yang ini, tulis ke sini. Tulis yang ini ya. CH. Si CH3 ini dikebawahkan. Nah, ini si ikatan ini tulis di sini. Sekarang kita gabungkan dengan yang ini. Kita tulis dari ujung sini dulu ya. Ini cuma satu aja ditulisnya. Karena kan seperti tadi, kalau ini digabung-gabung jadi satu ikatan. Ini juga sama ya. Berarti ikatan C yang lepas ini dengan ikatan C yang lepas ini digabung jadi satu ini. Ya. Berarti ini CH3 mengikat ini CH ini, kemudian si ikatan yang lepasnya ditulis di sini, si benjennya kita taruh di bawahnya. Tuh ya, jangan lupa N-nya. Paham ya? Jadi kalau ada kayak gini, putus dulu si ikatan rangkapnya. Kalau ikatan rangkapnya putus, C-nya melepas ikatan, yang ini, yang 2 ini, yang bersampingannya. Yang ini juga sama, ikatannya diputus dulu, jadi ada ikatan yang lepas. Ketika digabungkan, si ini tulis di sini, ikatan yang lepasnya, CH2-nya ini, yang tadinya 2 jadi tinggal 1 ikatannya, mengikat CH yang ini. Si ikatan lepas ini ditaruh di sini. Si CH3 ini dikebawahkan. Yang ini diteruskan ke sini. Ini kan memiliki ikatan lepas juga, bergabung si ikatan lepas ini menjadi satu di sini. CH3 ikatannya lepas jadi tinggal 1. CH ini di sini. Ini yang lepasnya ke sini. Si benjen ini ditaruh di bawahnya. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh polimer adisi.
Nih, polimer adisi. Ini kan pembentukan polimer. Kita kasih contoh soal gimana kalau misalkan polimernya diketahui, kita mencari monomernya. Contohnya kayak gini ya. Misalkan ada, nah ini contoh soal misalkan diketahui polimernya dan dicari monomernya. Tapi sebelum ke sini kita membahas pembentukan polimer yang satunya dulu ya. Ini kan secara adisi, kita akan bahas secara kondensasinya dulu. Nah, kita ke yang kedua, pembentukan polimer secara kondensasi. Polimer kondensasi. Cirinya itu tidak ada rangkap duanya ya di monomernya. Kita kasih contoh soal. Misalkan ada ini. Berkaitan dengan O. Yang ini berkaitan dengan NH2. H2 ya, ditulis gini. Oh, kok ini ada ikatan rangkap duanya? Ini kan ikatan rangkap duanya antara C dan O. Yang dimaksud tidak ada rangkap dua di sini itu antara C dan dengan C-nya ya. Jadi di monomernya tidak ada ikatan rangkap dua antara C dengan C-nya. Begitu maksudnya, tidak ada rangkap dua itu ya. Nah, ini seperti ini misalkan direaksikan. Nah, yang pertama kita putus dulu. Ini kan COH, asam karboksilat ya. Diputus dulu si OH-nya. Sedangkan yang ini diputus salah satu H-nya. Diputus ya. Jadi ujung-ujungnya diputus. Ini diputus OH-nya, yang ini diputus si H-nya. Jadi katanya kita tulis dari sini, dari si N-nya. Ini diputus, kan berarti ada tangannya yang lepas satu, si N-nya. N. H ini lepas, berarti tinggal berikatan dengan H yang ini. Hanya tulis di sini. Kemudian ini mengikat C. C. Ke sini mengikat CO. Ini si C-nya ada lepas juga kan ikatannya. Ada tangan yang lepas. C ini kemana? C yang ini ditulis di bawahnya ya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa dikasih M. Sebanyak monomer tertentu. Sininya ya. Nah, lalu si OH sama H ini kemana? Si OH sama H ini bergabung di sini. Ditambahkan, dia bergabung menjadi H2O. Hanya dua kan, hanya satu H2O. Jangan lupa di sininya dikasih N-1. Monomer sebanyak tertentu dikurangi 1. Kenapa harus pakai N-1 ini? Kenapa ada -1-nya? Karena ini cuma satu ya jenis monomernya. Satu jenis monomer. Jadi kalau ada dua jenis monomer gak pakai -1, nanti ada contohnya ya. Paham kan? Jadi si CC ini berikatan dengan asam karboksilat dan amina NH2. Jadi diputus dulu si OH-nya, ikatan dengan OH-nya. Yang ini diputus dulu ikatan dengan N-nya, si H ini. Ditulis ke sini si N-nya. Dan H ini berikatan dengan C. C ini ditulis ke bawah. Lalu C ini ke sini berikatan rangkap dua dengan O. Si yang putusnya ditulis ke sini.
Si OH dan H ini digabungkan menjadi H2O. Nah, ini sebanyak N tertentu. Ini juga N dikurangi 1 karena satu jenis monomer. Ini cuma satu jenis monomer yang bereaksi. Kita kasih contoh kedua. Kalau ada dua jenis monomer yang direaksikan. Misalnya kita reaksikan glikol dengan asam adipat. Ini asamnya, adipat. Gimana bentuknya? Kita tulis ya. Bentuknya itu seperti ini kalau glikol itu ya. Jadi ada C berikatan dengan C, etana, karena ini lengkapnya, karena ini gak lengkap ya, jadi etana. Kalian lihat lagi deh untuk tahu penamaan kayak gini di senyawa hidrokarbon. Dulu pernah ya kan dibahas di kelas 11. Nah, ini si etana ini berikatan dengan OH. Ini juga berikatan dengan OH. Ini nama lain dari glikol itu ya, etanadiol. Nama lain dari glikol itu etanadiol. Jadi rumusnya kayak gini. Si etana mengikat alkohol 2 diol, itu 2 alkohol. Kemudian ditambahkan asam adipat. Asam adipat itu nama lainnya asam 1,6 heksanadioat. Jadi ada 6 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon, 6 atom karbon yang berikatan di 1 dan 6 nya kan 1 dan 6 nya berikatan dengan asam karboksilat. Ini asam karboksilat yang tadi, asam karboksilat. Ujungnya juga berikatan karena kan 1 dan 6 asam karboksilat. Nah, ini tuh ya si gugus ini tuh gugus asam karboksilat si COOH ini, COOH. Nah, gimana mereaksikan dua ini? Kita putus dulu ya. Ini diputus OH-nya, si OH-nya diputus, yang ini juga diputus. Kalau OH-nya diputus kan berarti si C-nya ada ikatan yang lepas. Ini juga berarti ada ikatan yang lepas. Nah, kalau yang ini diputus H-nya saja. H-nya saja ini juga. Kalau diputus berarti kan si O-nya ada ikatan yang lepas. Gitu ya. Kita tulis reaksinya. Ibu di bawah ya karena gak akan cukup ke sini. Kita tulis reaksinya. Perhatikan baik-baik. Kita tulis dulu dari O ini. Nah, ini kesampingkan ininya, si ikatan yang lepasnya, tangan yang lepasnya. Ini tulis. Ini tulis ya, O. Ikatan yang lepasnya tulis di kanannya, langsung bergabung ke sini. Nah, si C ini kan memiliki ikatan yang lepas tadi ya.
udah ditulis di sini sama si O yang ini tadi bergabung jadi satu, ya kan? Ini ya, si ikatan tangan yang lepas yang ini. C, O-nya ditulis ke atas. Ini C, 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 C. Jadi tulis ini ya. Ini sebenarnya si CC yang 4 ini bisa disingkat ya. Kita tulis lagi di sini. Kayak gini ya. Salah. O, C, O. Ini bisa disingkat ya, si 4C ini. Jadi CH2 4 kali. Kenapa ini CH2 4 kali? Karena ini C-nya kan ada 4. Sebenarnya ini kan kalau ditulis si H-nya tadi ya, ini sebenarnya kan C-nya mengikat 2H. Ini kita mengikat 2H. Dia mengikat 2H. Ini juga mengikat 2H. Ini dari tadi kita tidak menulis H-nya ya. Jadi sebenarnya ada H-nya. Cuman gak ditulis dulu biar gak pusing gitu. Kalau nanti mah harus ditulis ya si H-nya. Nah, itu sebenarnya ada H-nya. Kok ini gak mengikat H lagi ya karena sudah penuh 1, 2, 3, 4. Ini itu ada H-nya. Enggak. Ada H-nya itu. Kok ini yang sudah. Ya, jadi ditulisnya disingkat bisa kayak gini. CH2-nya ada 4, kayaknya ada 4. Sebenarnya ada H-nya gitu ya. Begitu penulisannya. Jangan lupa dikasih sebanyak N ditambah H2O. Kayaknya lepas ya tadi. OH-nya H2O. Sebanyak jumlah tertentu. Ini cuman N aja, nggak dikasih kayak tadi N-1 karena ini ada 2 jenis monomer. Ini H2O-nya juga cuma ditulis 1 ya. Ini H lepas, OH lepas, kan H2O. Ini H yang lepas, OH yang lepas, H2O juga sama. Jadi cuma tulis 1 karena ditulis N ini. Sebanyak jumlah monomernya. Itu nggak kelihatan. Ini begini ya. Ini contoh soal reaksi pembentukan polimer secara kondensasi. Simak baik-baik, perlahan-lahan, biar kalian paham. Lihat satu persatu langkah-langkahnya. Disimak baik-baik, diulangi lagi, tonton lagi, biar kalian paham. Nah, kita sekarang ke gimana kalau misalnya diketahui ini polimernya. Kita mau nyari monomernya, gimana caranya? Nah, ini kita lihat ya. Ini ada COH-nya. Tapi di sini kan nggak ada rangkap.
nggak ada rangkap-rangkapnya hasilnya. Sedangkan kalau adisi hasilnya harus ada rangkapnya. Tapi di sini si COH-nya nggak terputus. Sedangkan kalau dikondensasi si OH-nya terputus. Jadi cuman CO doang kan. Nah, berarti ini tidak termasuk kondensasi karena si COH-nya utuh. Sedangkan ini ada CO-nya, OH-nya udah terputus. Berarti ini masuknya ke polimer adisi. Karena ininya masih utuh ya, si asam karboksilatnya, COH-nya tidak terputus. Nah, untuk menentukan yang mana monomernya, kita lihat berulang-ulangnya di mana si reaksi ini. Yang berulang-ulang samanya di mana? Kita lihat ya. Ini CH2, CCOH, CH3, CH2, CH2, COH3. Nih, berulangnya di sini. Berarti putus. Ini sama kan kayak ini. Berarti putus di sini. Ya. Ada lagi, berarti putus di sini. Kita tuliskan ke sini ya. Ini udah kelihatan sama ya. Tuliskan di sini yang putusnya. CH2 berikatan dengan COOH, CH3. Nah, gini ya. Ini putus. Kepanjangannya. Ini kalau udah diputus jadi kayak gini. Nah, ini kita udah tulis ulang si monomernya. Ada. Nah, kan kalau ciri dari polimer adisi itu monomernya itu kan ada rangkap duanya ya, si C-nya. Jadi ini belum selesai reaksinya. Nah, biar ada rangkap duanya, jadi si yang putus ini, nah di kesini, si yang putus ini juga di kesini kan. Nah, si ikatan yang putus ini digabungkan menjadi satu di sini. Tulis ulang ya. Jadi CH2 COOH nah ini kan digabungkan jadi ikatannya lengkap dua. Nah jadi ini si monomernya. Nah itu ya cara menentukan monomer dari polimer ini. Dilihat dulu di mana yang letak yang samanya. Setelah tahu ini diputus yang samanya, bagian yang samanya. Diputus, kita tulis yang samanya seperti ini. Ini ada ikatan yang lepas, digabungkan jadi ikatan rangkap di sini. Ini monomernya ya. Ini cuman satu jenis monomernya, karena ini sama semua ya, tuh sama persis. Jadi cuman satu jenis. Nah, sekian bab tentang polimer. Kalian baca-baca lagi
bisa cari sumber lainnya, yang lainnya. Pahami lagi video ini, telah satu persatu langkah-langkahnya biar kalian paham ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.